Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret 2025. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sablon kartunya buat teman-temanku, apakah terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Aku ngelihat beberapa dari kamu, bagi kamu yang single ya, ini seperti akan menemukan seseorang ya, yang akan mulai mendekat, atau kamu akhirnya mengetahui bahwasanya seseorang yang kamu pikirkan, dia juga mikirin kamu. Nah, jadi ini tentang suatu keinginan ya, harapan ya, yang mana bagi kamu yang single itu sudah kayak pengen banget ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan orang yang benar-benar tulus. Karena selama ini banyak dari kamu itu ketemunya hanya dengan orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang hanya memanfaatkan. Nah, itu dari segi cinta secara generalnya. Kita coba lihat nanti dari segi dari kartu orakelnya ya. Jadi aku ngerasakan di sini beberapa dari kamu mungkin pernah mengalami suatu hubungan yang sulit untuk dilepaskan, atau kamu ngerasa takut untuk melepaskan hubungan itu. Karena apa aku bisa menemukan lagi yang terbaik, bahkan yang lebih baik gitu ya. Di situ kamu ngerasa takut, apakah nanti aku nggak kesepian di saat aku melepaskan ini. Jadi ini tentang kebahagiaan yang kamu harapkan ya, dimana kamu selama ini kayak pengen melepaskan hal-hal yang buruk, pengen melepaskan hal-hal yang toksik ya, baik itu tentang pekerjaan, baik itu tentang cinta kamu, tapi selama ini kamu ngerasa takut. Nah, itulah yang harus kamu hilangkan. Tapi di sini kamu akan menemukan jalannya. Bisa jadi dalam bulan ini ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu yang seperti memberikan arah tujuan, memberikan sebuah petunjuk begitu ya, agar kamu bisa menghilangkan rasa takut, membuang rasa khawatir kamu, sehingga akhirnya kamu memberanikan diri untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin untuk meninggalkankah itu, meninggalkan hubungan percintaan kamu yang saat ini sedang terjalin ya, dimana kamu yang sering disakiti, dimana kamu yang sering dikhianati ya. Di situ kamu pengen melepaskan. Oke? Karena selama ini aku ngeliat kamu itu udah kayak sabar banget menghadapi percintaan yang begitu sangat punya banyak drama gitu ya. Jadi kamu itu berharap ada perubahan, tapi ternyata tidak. Sampai detik ini kamu ngerasa tidak ada perubahan dalam percintaannya kamu. Apalagi ada yang sudah lama nih menjalin suatu hubungan, nggak ada ya keinginan dari dia untuk berkomitmen dengan kamu, hanya untuk bersenang-senang. Apalagi di sini mungkin umur kamu yang sudah ya udah cukup ya untuk menikah, berkomitmen, tapi dia belum juga. Nah, jadi kamu berpikir, tujuan kita untuk pacaran itu apa? Tujuan kita saling mengenal itu apa gitu? Apalagi kita sudah saling sayang, saling cinta, tapi kenapa tidak ada komitmen? Apa yang akan terungkap lagi selanjutnya? Begitu ya. Jadi di sini mungkin tentang keinginan kamu untuk mencapai kebebasan ya dalam diri kamu, kebebasan kamu lepas dari orang toksik gitu ya. Ini sih harapan kamu. Ada New Star, Wisdom, kan benar ya, kebebasan kamu, keinginan kamu untuk memulai satu hal yang baru ya. Nah, walaupun di sini kamu tahu
ada ancaman-ancaman yang mungkin kamu rasakan atau yang datang kepada kamu. Ya, seseorang mungkin yang ingin kamu lepaskan itu tidak mau juga gitu loh dilepaskan. Tetapi ya, kamu tidak bisa bertahan dengan kondisi ini. Itu mungkin seperti ancaman, mungkin dia mengancam kamu, kalau nanti kamu putusin aku, kamu ninggalin aku, ya aku akan berbuat ini loh, berbuat itu gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagi kamu. Tapi saat ini kamu tidak akan merasa takut lagi dengan ancaman-ancaman itu, karena di sini kamu sudah punya keinginan untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ya, tidak ingin lagi terbebani, tidak ingin lagi tersakiti, tidak ingin lagi dikhianati, ya begitu. Oke? Jadi perjalanan hidup kamu ini memang sungguh sangat banyak dramanya ya kalau aku lihat. Kita coba lihat dari tarotnya seperti apa yang terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Ya. Nah, di sini ada di Emperor. Di Emperor ada memang ya sebuah apa ya, keegoisan di sini yang aku lihat. Ya, di dalam diri kamu itu ada keegoisan. Dan bahkan ini juga kita membutuhkan juga keegoisan gitu loh. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaannya kita. Jika kita ngerasa hubungan itu tidak baik atau tidak bisa dipertahankan, ya udah kita egois saja untuk meninggalkan gitu loh. Tidak peduli seberapa besar cinta dia ke kamu. Yang penting ya kamu pengen bahagia. Karena kamu sudah bicara mungkin dari hati ke hati sama dia, tapi dia mungkin tidak mengindahkan, ya, tidak melihat tujuannya ke depan itu bagaimana. Dan akhirnya disitulah kamu mengambil keputusan dengan keegoannya kamu, tapi itu demi kebaikan kamu gitu loh. Ya. Nah, jadi jika keegoan ini mungkin pada diri dia, ya dia ego juga, tidak mau melepaskan kamu sementara. Dia mungkin bersenang-senang dengan yang lain, gitu loh. Ya. Nah, di sini aku melihat ada momentum yang mungkin membuat kamu akhirnya bisa mengambil suatu keputusan, bisa mengendalikan semuanya. Mungkin momen dimana kamu ngerasa sudah memaafkan tapi melakukan kesalahan yang sama. Ya, ini tepatnya kepada percintaan ya kalau aku lihat ya. Oke, nah ini juga sesuatu hal itu sudah berakhir. Death. Ya, kalau memang untuk pantas untuk diakhiri ya udah diakhiri. Jangan kamu pertahankan, karena di bulan ini adalah mungkin bulan penentuan bagi kamu. Ya, untuk mengambil keputusan itu. Di saat kamu mengambil keputusan itulah ya, mau tidak mau kamu harus siap dengan resikonya ke depan. Resikonya itu apa? Ya setidaknya kamu sendiri dulu, kamu kesepian dulu. Tapi daripada kamu tersakiti, lebih baik kamu sendiri dulu, fokus pada diri sendiri. Walaupun kesepian toh itu bisa kita atur gitu loh. Mungkin dengan memanjakan diri kita ke salon, ke mall, ya mungkin nonton bareng sama teman-teman, itu membuat kita happy loh, ya. Daripada kita tersakiti, kita punya pasangan tapi ngerasa nggak punya pasangan. Jadi di situ kamu harus benar-benar kayak berani untuk mengambil sikap di sini, mengakhiri. Kenapa? Let's go. Itu tandanya kamu mau bangkit, ya. Di saat kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan hubungan itu, artinya kamu pengen bangkit, tidak mau terpuruk, ya, tidak mau terjebak dalam suatu situasi cinta yang tidak ada kejelasan, gitu loh, ya. Nah di sini kalau tentang masalah finansial, aku ngelihat ada achievement. Kamu mungkin akan mendapatkan sebuah penghargaan, pencapaian-pencapaian kamu mungkin di tempat kerja itu sangat benar-benar membuat kamu merasa bangga gitu loh. Walaupun terkadang dari percintaan itu kamu nggak beruntung, tapi dari segi finansial, karir kamu beruntung di sini. Ya, aku ngelihat ada achievement yang membuat kamu ngerasa aku pantas, aku layak mendapatkan ini. Karena kamu mungkin juga seorang pekerja keras, kamu seorang yang cerdas, kamu seorang yang pintar ya. Jadi di bulan ini mungkin banyak hal yang kamu dapatkan. Apakah itu ada yang mau naik jabatan, ada yang mungkin promosi lah, atau mungkin mendapatkan bonus ya, berlibur bareng keluarga gitu. Atau kamu mendapatkan penghargaan dari hasil kerja kamu, mungkin dalam bentuk uang juga bisa ya. Atau tiket nginap di hotel. Jadi banyak sekali pencapaian-pencapaian yang akan kamu rasakan di bulan ini. Atau kamu akan merasakan adanya kemenangan yang kamu miliki di sini. Memenangkan hati seseorang kah?
atau memenangkan suatu hati atasan kamu kah, begitu ya. Oke. Ada Five of Cloud. Aku juga ngelihat ada memang yang jadi tantangan bagi kamu, yang menjadi masalah bagi kamu itu ada. Tetapi hebatnya kamu bisa mengatasinya. Ya, itu hebatnya kamu. Kamu tidak akan takut lagi karena dari awal kamu udah berani untuk mengambil risiko dalam meninggalkan suatu kondisi yang buruk ya. Kamu siap menerima risikonya apapun itu ke depan. Yang penting aku ingin mencapai kebahagiaan gitu loh. Kan toh tidak selamanya juga kamu terpuruk, kamu bersedih dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dari segi percintaan kamu yang detailnya bagaimana. Tapi tadi udah kayak detail banget ya. Karena kartu yang muncul itu tentang sebuah cinta. Kita coba lihat lagi. Apalagi yang akan terbaca? Oke, nah benar ya, sepertinya dalam percintaan kamu itu kamu pernah dibohongi, pernah dikhianati ya. Ini ada deception. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, di sini kamu akan berani ya untuk meninggalkan apapun ya, walaupun kebahagiaan, kamu berani untuk meninggalkan. Karena apa? Karena kamu merasa dibohongi dengan suatu hubungan. Ya. Di sini ada deception, sebuah hubungan segitiga, kamu dibohongi. Ya mungkin dia sudah berkhianat atau dia yang sudah punya hubungan, bahkan sudah menikah di sini. Makanya kamu memberanikan diri untuk meninggalkan ya. Dan kamu lebih fokus kepada finance and career. Jadi di saat kamu terluka, di saat kamu kecewa, ya, di situ kamu mulai fokus untuk kepada bisnisnya kamu, pekerjaan, uang, ya. Karena itu adalah suatu hal yang untuk mengobati rasa kesal, rasa sakit hati, rasa kecewa kamu, ya. Sekarang ya akhirnya kamu juga akan mendapatkan support dari seseorang. Mungkinkah ini adalah seseorang yang berasal dari masa lalu, atau ya seseorang yang sudah menyakiti kamu itu akan kembali ke kamu, ya. Nah, tapi kalau aku lihat dari kartu berikutnya ini, it is safe for you to love. Ya, kamu di sini open your heart. Kamu disarankan untuk membuka hati. Arti kata di sini, ini adalah tentang orang baru yang hadir ke dalam hidup kamu, yang selalu memberikan support, dukungan kepada kamu, ya. Jadi di sini aku ngerasakan kamu benar-benar diharuskan untuk membuka hati karena ada orang baru yang akan hadir. Makanya jangan takut untuk mengambil keputusan, ya, meninggalkan seseorang yang tidak layak, yang tidak pantas diperjuangkan, begitu. Oke. Nah, di sini aku melihat ya, di saat kamu membuka hati kamu, aku yakin kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena di sini ada suatu cinta yang mulai kamu rasakan. Arti kata ya itu kebahagiaan. Kita coba lihat ada pesan semesta apakah di sini. Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Baik kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Oke. Ya. Bentar ya. It's good to feel good. Nah, itu baik untuk membuat perasaan kamu lebih baik, ya. Jadi kita perlu ya untuk membuat perasaan kita itu lebih baik. Ya dengan cara apa? Ya banyak yang harus kita lakukan. Jadi di sini aku ngelihat beberapa dari kamu akan ngerasakan perasaan yang mulai membaik ya. Di saat kamu sudah mendapatkan kebebasan, di saat kamu sudah mengambil keputusan, walaupun terkadang awalnya sakit, tapi ya itulah keputusan yang bisa kamu ambil. Di sini ketika kamu benar-benar ingin surrender, maka ya Tuhan selalu akan membantu kamu apapun itu.
Jadi Tuhan akan selalu ada buat kamu ya. Jadi di saat kamu capek, di saat kamu lelah, di saat kamu butuh istirahat, ya kamu istirahat. Di saat kamu tidak bisa melakukan apapun lagi, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan nantinya akan menyelesaikan pekerjaan kamu yang tertunda itu. Ya. Jadi yakinkan diri kamu bahwa Tuhan akan selalu ada buat kamu. Nah, di sini kamu akan merasa yakin bahwasanya akan ada jalan untuk membuat perasaan kamu itu membaik. Ya, terkadang kita memang merasa tidak percaya dengan diri kita. Ya, terkadang kita juga sulit untuk mengambil keputusan. Tapi di sini kamu dituntut untuk berani ya, untuk mengambil resiko apapun yang terjadi. Karena ini juga demi kebahagiaannya kamu. Oke? Nah, true manifestation. Di sini kamu akan benar-benar menemukan sebuah kenyataan bahwasanya ada manifest kamu yang benar-benar terwujud di sini. Benar-benar nyata di sini. Ya. Jadi kita itu perlu untuk memanifestkan sesuatu. Karena dengan memanifestkan itu kita mulai bersemangat, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya, dan kita tahu bagaimana dampaknya ke kita. Jadi ya udah, manifestkanlah hal yang baik-baik. Karena tanpa manifest hidup kita juga tidak akan ada tujuan jadinya ya. Karena manifest ini juga digambarkan sebuah tujuan dalam hidup kita. Jadi apa nih yang kita manifestkan? Sesuatu hal, mungkin tentang cinta, tentang kehidupan finansialnya kita, ya kita bisa, menemukan yang terbaik. Di sini ada a light and inner sense of quiet. Beberapa dari kamu, kamu akan I strengthen my faith in the love of the universe. Ya, kamu akan benar-benar merasakan, mungkin dengan kesabaran kamu menghadapi semua tantangan ini, ya akhirnya semesta mengirimkan seseorang kepada kamu. Orang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya, orang yang mungkin lebih membuat kamu bahagia ya. Nah ini, jadi kalau untuk kesehatan, jadi kesimpulannya itu kalau untuk keuangan, karir, kamu akan mendapatkan achievement. Otomatis kalau udah achievement, kamu akan benar-benar kayak mendapatkan rezeki gitu loh. Nah kalau dari cinta, ya jika ini memang kamu harus meninggalkan, ya tinggalkan. Jangan takut ya, daripada kamu bertahan tapi sakit, lebih baik kamu lepaskan, fokus pada diri sendiri. Karena di sini cinta itu akan mulai datang kepada kamu. Oke? Teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.